Banyak uang dan juga punya banyak waktu. Sayangnya itu matchnya ketemunya kadang-kadang nggak tentu ya. Banyak orang yang punya banyak waktu tapi nggak punya banyak uang, begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana caranya mungkin bisa punya dua-duanya? Mungkin menjadi seorang freelancer. Kita pagi hari ini ngobrol-ngobrol dengan Rene Swarono, seorang career coach yang setiap bulan hadir bersama kita. Dan juga tamu kita pagi hari ini yaitu Mas Hari. Beliau adalah salah seorang graphic designer yang memang bekerja sebagai orang yang tidak terlepas oleh, tidak terikat oleh sebuah perusahaan, ya. Rene, ada yang mau disampaikan sebelum gue bertanya rupanya? Enggak, ini buat Tifa ya. Iya. Kenyataan bahwa dia masih bertanya apakah saya harus mengerjakannya, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Iya. Saya rekomendasikan dia untuk mencari jawabannya dulu. Oke? Kenapa? Karena kalau yang dicari, yang disebut tadi itu, tapi saya nggak punya yang namanya jaminan sosial, nggak punya pensiun. Banyak banget tau nggak sih kalau keluar ya, kita cari perusahaan pensiun mana, bikin rencana keuangan sendiri. Itu tuh banyak dan sangat dimungkinkan. Comfort zone yang kita lihat, yang kita rasakan itu adalah kreasi diri kita sendiri. Bahkan kalau kita bekerja sebagai karyawan pun, tapi kita tidak berkontribusi, hasilnya juga sama aja. Betul. Setuju. Gitu. Betul. Jadi tanya dulu ke diri sendiri, isu-isu apa yang harus dijawab. Kalau job security tadi udah dijawab, nggak ada. Lo masih mau kerja di situ, perusahaannya udah bubar, nggak ada. Lehman Brothers 150 tahun, lebih gede dari pemerintah Indonesia, yang namanya balance sheet-nya aman. Jadi size itu artinya keamanan, kagak, ya kan? Chrysler, bankrupt, who Jadi, knows? Jadi this is not worst case scenario, this is the best case scenario. Kenapa? Kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, baik sebagai freelance, baik sebagai employee, baik sebagai wirausahawan. Pertanyaannya adalah, lo mau kontribusi apa? Bukan cuman gue suka doang, tapi mau kontribusi apa? Udah berpikir belum? Dengan grafis ini dibuat oleh Tifa, dengan tidak dibuat oleh Tifa, bedanya apa? Kalau saya tanya itu ke Hari, jawaban dia clear. Bagaimana dengan Tifa? Ya karena emang nggak ada yang pasti ya. Nggak ada. Yang pasti cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama pajak dan mati. Itu pasti. Berat Matahari amat. muncul di timur, tenggelam di Berat barat. amat yang pasti either pajak or mati. Iya bener juga sih ya. Udah punya PLT kan? Mas Hari Udah tadi kan dong. bilang awal-awalnya susah ya untuk menjadi seorang freelancer yang bekerja memang tidak menentu gitu ya. Kesulitan apa yang pertama kali dihadapi ketika dari profesional, karyawan, kemudian pindah menjadi seorang freelancer? Yang pasti seperti saya bilang income Mungkin yang pertama. tidak rutin. Tidak rutin. Artinya tidak setiap Bulan pasti ada gitu. Iya. Kalau masalah setiap bulan pasti atau enggaknya itu relatif. Iya. Jadi karena tergantung manajemen. Karena bisa jadi bayaran proyek yang sekali kita dapat itu bisa mengcover untuk 2 atau 3 bulan. Betul. Jadi sekarang asik banget tuh ya. Gimana kita memanage gitu loh. Betul. Iya. Manage-nya ya biasanya kan kalau dapatnya banyak kan keluarnya banyak gitu. Dan kalau dilihat Rene jadi seorang freelancer nanti lama-lama bisa mungkin benar-benar menjadi your own boss untuk diri lo sendiri, karena kan mungkin ternyata kayak Mas Hari ternyata perlu tenaga drafter lagi lebih banyak dan bisa rekrut lagi sehingga mungkin bisa membuat sebuah perusahaan kali. Bisa begitu nggak larinya? Dan pada saatnya justru dia akan jadi sangat menikmati dan sangat mengetahui apa yang dia lakukan. Justru itu sebenarnya kenikmatan yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan cuman mengejar namanya uang. Uang itu hanya sarana. Ya kan, kalau kita mau ke satu tempat ya butuh uang. Itu sarana tapi bukan tujuan. Iya. Pagi. Selamat pagi. Pagi dengan siapa di mana? Dari Lia di Depok. Silakan. Oke, gini, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ria. Oke, gini, aku seorang marketing. Bos aku tuh nyuruh aku tuh untuk tetap. Cuman aku pengennya freelance gitu. Masalahnya sekarang aku bentrok dengan keluarga karena waktu ya. Iya. Gitu. Pada akhirnya dia menyarankan gini, oke, kamu datang nanti aku bayar per jam plus komisi kamu, bonus kamu. Plus apa sih? Plus komisi, bonus dan semuanya gitu loh. Jangan sampai kamu tuh keluar dari perusahaan ini. Yang jalan tengah gitu loh. Yang menjanjikan plus bonus dan itu segala macam adalah dari perusahaan. pimpinan aku. Siapa? Pimpinan aku. Pimpinan. Jadi Sorry. kamu dilematis antara keluarga meminta kamu mana waktu lebih banyak dong gitu ya. Betul. Mau keluar tapi jangan lupa minta bonus dan kawan-kawannya. Iya, betul. Gitu kan?
Masalahnya sekarang gimana ya? Artinya gini, kalau aku lihat bos aku tuh nggak pengen aku keluar, nggak pengen aku keluar dari situ, cuma aku diambil freelance aja gitu loh. Menurut kalian semua, jalan apa yang terbaik? Karena aku dikasih tiap datang aku dibayar per jam, dihitung dari 1 sampai 1 bulan, plus komisi dan bonus itu. Iya. Gitu. Jadi yang mau ditanyakan apa, Li? Atau aku harus keluar dari situ? Karena aku pikir pekerjaan ini banyak di semua orang bisa aku lakuin gitu. Feelingmu? Feeling aku sih sebenarnya So good, not so good. Bagus aja sih sebenarnya. Kalau jadi Cuman freelancer? Aku pikir aku masih muda gitu ya. Gitu aja sih. Bagus aja kalau jadi freelancer maksudnya dibanding bekerja di sebuah perusahaan tersebut? Iya. Baik. Oke, Reni kayaknya. Ya. Aku butuh sarannya ya, makasih. Makasih. Li. Nggak apa-apa, udah kok. Halo. Gini, semua pertanyaannya melemparkan kembali ownership dari dari decision. Justru yang harus ditanyakan mumpung orangnya ada di sini ya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan taktis. Contohnya tahun pertama kalau saya jadi penanya, tahun pertama gimana mengelolanya? Ngerti nggak? Kenapa? Karena itu akan jauh lebih masuk akal. Kalau semuanya bertanya jalan mana yang saya harus ambil, ya terserah lo gitu. Karena jalan itu masing-masing konsekuensinya kita harus ketahui. Kalau ada yang nggak diketahui itu artinya kita nggak melakukan due diligence, ya kan? Untuk siapa namanya tadi? Lia, tanya lagi ke diri sendiri, apa yang penting buat saya sekarang? Apakah uang? Kenapa uang penting atau waktu dengan keluarga? Kenapa waktu penting? Jangan sampai dan itu basic ya. Iya. Dan kalau misalnya kita sudah mengambil pilihan itu ya masing-masing punya konsekuensinya. Betul. Jangan pas ngambil satu, ya tapi kan waktu itu enak, itu artinya kita nggak beranjak, ya kan? Secepat Anda mengambil keputusan, secepat itu juga yang namanya dilema itu akan dilalui. Dilema itu terjadi karena ada 2 pilihan yang kita nggak ambil. Jawabannya ambil salah satunya. Dan memang pada dasarnya apapun pertanyaannya kami di sini hanya akan mengembalikan. Betul. Kita tidak akan bilang ambil pekerjaan A atau ambil pekerjaan B gitu kan, tapi mencoba memberikan pertimbangan. Iya. Nah, kalau misalnya kita bertanya kepada Mas Hari, Pak, tahun-tahun transisi itu kapan saja masa-masa sulitnya, apa yang dilakukan pada saat masa transisi tersebut, dan how do you survive sampai sekarang, Mas? Kurang kopi. Iya boleh deh. Kalau masa transisi, mau tahu goreng juga ada korennya buatmu. Itu di balik itu brankas. Nah, lo tahu goreng di balik brankas. Silakan, Mas. Setahun 2 tahun pertama itu memang agak berat ya. Iya. Mulai dari networking yang belum cukup luas gitu ya. Iya. Seperti itu. Tapi pelan-pelan kalau kita bisa mulai menjalin networking, terus ada pekerjaan, biasanya kerjaan itu datang dari referensi. Mas Hari, saat ini udah berapa tahun nih menjadi seorang freelancer? Dari 2003 sampai 2009. Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Happy nggak dengan keputusan akhirnya menjadi seorang freelancer? Happy. Banget atau happy aja? Atau joy-joy? Happy joy-joy? Happy mendekati banget. Jadi masih berproses. Karena mungkin merasakan belum banyak yang bisa didapatkan dari pekerjaan sebagai seorang freelancer graphic designer. Iya kan? Belum maksimal maksudnya. Iya, belum maksimal. Yang bikin saya makin yakin lagi itu sebenarnya dengan perkembangan teknologi ya. Iya. Teknologi internet terutama. Betul. Dan sebenarnya teman Jakarta, zaman sekarang apapun bisa kita lakukan ya, dengan kecanggihan networking yang luar biasa. Salah satunya adalah kekuatan dari pertemanan lewat online seperti Facebook dan kawan-kawannya itu bisa membantu untuk Anda bisa semakin eksis dalam pekerjaan Anda atau apa yang menjadi keinginan Anda. Kita masih akan bicara lagi tentang freelancer dan juga free yang lain. Feel free to call us or contact us.